bagaimana kabar kalian? Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang aliran kebatinan Saptodharma. Apa itu aliran Saptodharma? Aliran Saptodharma yang didirikan oleh Harjo Saputro dan diberi gelar Sri Gutama, secara harfiah Saptodharma diartikan sebagai 7 pedoman. Ajaran Harjo Saputro terdokumentasi dalam Muwarah Suci yang ditulis oleh penerusnya Sri Pawanang. Sri Pawanang secara terang-terangan telah menyatakan bahwa Saptodharma adalah sebuah aliran kepercayaan dan kebatinan, akan tetapi tidak mempermasalahkan apabila pengikutnya telah memeluk agama resmi tertentu. Konsep ketuhanannya, Tuhan Allah yang memiliki sifat 5 disebut dengan Pancasila Allah, Maha Agung, Maha Rahim, Maha Adil, Maha Kuasa, dan Maha Kekal. Sedangkan ajarannya tentang kehidupan setelah kematian ialah cakra manggilingan, yang artinya berputar terus naik turun tidak ada hentinya, sesuai dengan penjelasan dari Bu Edi, Ketua Saptodharma di Ponorogo. Di Indonesia sendiri, Saptodharma tidak bisa secara langsung digolongkan sebagai ajaran sesat karena sudah terdaftar secara resmi sebagai aliran kepercayaan. Namun, pandangan mengenai sesat sering muncul karena ajarannya berbeda dari agama formal lainnya. Beberapa kelompok menganggapnya sesat karena tidak beriman pada nabi dan kitab suci, serta memiliki konsep Tuhan dan ibadah yang berbeda yang bahkan dikaitkan dengan ajaran kejawen di Jawa Indonesia. Yang Maha Allah yang Maha Adil. Ibadahnya itu ya sujud itu, iya, itu yang diterima oleh Bapak Harjo Saputro itu adalah sujud, ya manembah itu kepada Allah yang Maha Kuasa. Sujud manembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Dalam video, prosesi dimulai dengan spedi atau meditasi diam. Pemimpin ritual memandu peserta dengan suara pelan sambil membaca mantra internal. Tangan peserta diletakkan di atas pangkuan, mata tertutup, dan napas diatur perlahan. Tidak ada syahadat atau doa Islam karena praktik ini lebih bersifat sinkretik dengan unsur Jawa spiritual kuno. Bagi pengikut Saptodharma, keheningan dalam meditasi dipandang sebagai kunci penyucian diri. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak hanya didekati melalui ibadah formal, tetapi melalui perenungan diri dan penyatuan jiwa dengan semesta. Praktik seperti ini sering memunculkan pandangan beragam di masyarakat. Di satu sisi, sebagian melihatnya sebagai bentuk warisan budaya spiritual Jawa yang perlu dihormati. Di sisi lain, sebagian masyarakat menganggapnya menyimpang dari ajaran Islam karena ritualnya berbeda dari praktik ibadah formal seperti sholat, zikir, atau doa sesuai syariat. Perbedaan tafsir ini memunculkan perdebatan tentang legitimasi spiritualitas lokal versus otoritas agama formal. Jika dibandingkan dengan tasawuf, Saptodharma memiliki kesamaan dalam pencarian ketenangan batin, tetapi berbeda dalam orientasi teologis. Tasawuf tetap menempatkan syariat sebagai dasar dan zikir sebagai praktik yang terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Saptodharma menggunakan meditasi tanpa landasan ajaran Islam normatif. Dari sisi akhlak, praktik ini mungkin menemukan ketenangan dan kesabaran, tetapi dari perspektif ortodoks ada potensi penyimpangan akidah. Studi kasus ini menunjukkan bahwa Saptodharma merupakan bentuk spiritualitas lokal yang menekankan meditasi sebagai sarana mendekat kepada Tuhan. Ritual ini memiliki struktur, nilai simbolik, dan dampak sosial tertentu. Namun, keberadaannya juga menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan ajaran dan kesesuaiannya dengan prinsip keislaman. Dengan demikian, fenomena ini dapat dipahami sebagai dinamika antara tradisi budaya lokal dengan otoritas agama formal Indonesia. Aku nggak ngerti kenapa semuanya sangat numpuk di kepala ini. Kamu kenapa kok kelihatan buruk gitu? Aku lagi pusing, pikiranku numpuk, mana tidurku juga nggak nyenyak. Aku ada saran sih, gimana kalau kamu ikut aku latihan kebatinan Saptodharma? Gak susah sih, cuma latihan napas sama nenangin diri aja. Emang Bandung? Kalau aku ngerasain banget ya bedanya. Tapi kalau kamu
deh. Ayo. Tarik nafas perlahan. Rasakan apa yang kamu simpan dalam hati. Buang perlahan. Bisa mana ya? Kok jam segini belum pulang? Mana ya bisa? Ya ampun, Dis, kamu ikut apa tadi? Sabtu Darmo? Ibu takut kamu ke hal-hal yang gak benar. Gak ada yang aneh, itu cuma meditasi. Ibu takut kamu ke hal-hal yang gak seharusnya. Kalau ibu nggak percaya, ikut saja sama aku ke sana. Ternyata cuma duduk nenangin diri doang. Kirain ngapain? Kami hanya membantu orang menangkap hatinya, Bu. Tidak mengajari. Oh gitu ya. Maaf ya sudah salah paham tadi. Apa? Terima kasih. Dan